Dia sering menceritakan kisah yang akan menakuti anak-anak. Ketika saya berusia sekitar 10 tahun, kakak meninggal. Nenek kesepian. Jadi orang tua saya membawanya untuk tinggal bersama kami. Aku sayang nenek. Dia ceria dan lucu. Sepertinya ada persediaan permen yang tak ada habisnya di sakuku. Sesekali itu akan dimasukkan ke dalam diriku. Nenek menceritakan banyak cerita aneh padaku. Tapi kebanyakan dari mereka saya tidak ingat. Hanya satu, itu masih menghantuiku sampai hari ini. Malam itu, sebelum aku tidur, nenek masuk ke kamarku. Matikan lampu dan bersiaplah untuk mulai bercerita padaku. Cahaya bulan di malam hari bersinar melalui tirai. Aku bisa melihat dengan jelas kerutan dalam di wajah nenek dan mata biru gelapnya. Nenek bercerita panjang tentang bayi yang baru lahir. Sebelum saya menceritakan kisah ini kepada Anda, aku punya sesuatu untuk memberitahumu dulu. Nenek saya suka mandi. Dia menikmati pencahayaan aromaterapi di kamar mandi, berbaring di air hangat bak mandi. Tutup matamu, benamkan dirimu di dunia yang hanya milikmu. Aku juga bertanya padanya, kenapa kau suka sekali mandi? Nenek bilang itu satu-satunya cara baginya untuk bersantai. Saat mandi, dia bisa tenang sepenuhnya. Kosongkan pikiran Anda dari kekhawatiran. Anda akan merasa nyaman dan kosong. Mari kita beralih ke cerita itu. Nenek sedang duduk di samping tempat tidurku. Dia menatapku ramah dengan mata birunya. Aku tahu nenek akan mulai berbicara. Dengan gugup menarik selimut ke dagunya. Selalu siap untuk menutupi kepala Anda dan bersembunyi. Karena aku tahu, cerita nenek biasanya menakutkan. Kamu tahu nenek suka mandi. Tutup matamu dan nikmati. Benar, nenek mulai berbicara. Tapi nenek ingin memberitahumu. Saat mandi, saatnya memejamkan mata. Yang terbaik adalah tidak melebihi 10 detik. Sekali lebih dari 10 detik, tuan jari panjang akan muncul. Nenek hanya sebuah kata. Aku sudah mulai kedinginan kembali. Aku menarik selimutnya dan bertanya pada nenekku dengan penasaran. Siapa Tenblong Finger? Ia menarik napas dalam, seolah ragu. Apakah Anda ingin terus menceritakan kisah ini kepada saya? Dan dia berbalik, berkata padaku dengan suara rendah, itu adalah makhluk yang tertarik pada panas. Ini akan mengikuti panas dan udara yang kita pancarkan saat kita mandi. Rasa menemukan kita. Beberapa orang mengatakan, itu monster bagian yang menakutkan. Itu akan memasuki dunia manusia melalui uap air. Tapi tidak ada yang benar-benar melihat seperti apa Tuan Long Paper itu. Saya menarik napas dan bertanya kepada nenek saya, mengapa? Nenek mendekati saya dan berkata, cucu yang baik, Anda benar-benar ingin tahu, kau tidak takut. Aku menatap, bertanya-tanya, apakah aku bisa? Tunggu nenek bercerita lebih banyak, kata nenek misterius. Anda baru ingat, saatnya memejamkan mata di kamar mandi. Jangan melebihi 10 detik. Jangan khawatir, Tuan Changxi akan menemukanmu. Tutup saja mata Anda selama 5 detik setiap kali. Hingga 10 detik. Jika butuh lebih dari 10 detik, kau akan merasa sesuatu yang aneh muncul di sekitarmu. Menatapmu lagi. Jika butuh lebih dari 15 detik, Anda mungkin mulai mendengar suara ketukan jari di kaca. Jika itu waktunya, Anda harus ingat untuk tidak pernah membuka mata Anda. Dan disitulah nenek mengakhiri ceritanya. Dan aku tidak bisa tidur. Tutup saja matamu. Sebuah wajah datang ke pikiran, menatapku melalui jendela. Setelah akhirnya tertidur, saya mengalami mimpi buruk. Memimpikan sepasang mata tak terlihat, melihatku dalam kegelapan. Memimpikan sepasang tangan berjari panjang mencoba meraihku. Bahkan di siang bolong, saya juga mulai paranoid. Apalagi di kamar mandi. Cerita nenek tentang mandi. Sejak mendengar cerita itu, setiap kali saya mandi, saya akan ingat sekali, tutup mata Anda selama 5 detik. Hingga 10 detik benar-benar, tidak lebih dari 10 detik. Jadi setiap kali, saya mencuci rambut. Saat Anda menutup mata dan membilas busa, hanya 5:5 detik. Aku memaksakan diri untuk membuka mataku. Bahkan jika busanya belum dibilas, tersengat di mata. Saya ingin membukanya juga. Apakah ada monster di sekitar? Dalam 5:5 detik, saya merasakan tekanan yang tidak terlihat. Tekanan ini datang dari dalam, dari pikiran. Bukan itu yang nenek katakan. Rasanya seperti ditatap oleh sesuatu yang aneh.
Jadi saya mencuci rambut saya dengan sangat cepat. Ini adalah stroke gila setiap saat. Sedemikian rupa, sehingga saya mendapatkan telinga saya setiap saat. Mata penuh air dan busa. Setelah ibu tahu, sedikit mengeluh. Nenek menceritakan semua cerita anak itu padaku. Malam lainnya, nenek datang ke kamarku untuk mengunjungiku. Masih duduk di samping tempat tidur, tapi dia tidak menceritakan kisahnya. Dia hanya duduk di sana menatapku. Mata biru terbuka lebar. Bulan di luar jendela menerangi kerutan di wajahnya. Mungkin keluhan ibu yang membuat nenek sedikit frustasi. Dia berkata kepadaku dengan prihatin, "Nenek tidak akan membiarkan sesuatu yang berbahaya terjadi padamu. Kau tahu?" Aku menganggukkan kepalaku. Aku mengerti. Nenek tidak akan membiarkanku terluka dengan cara apapun. Nenek melanjutkan dengan mengatakan bahwa terakhir kali aku menceritakan kisah itu padamu, aku ingin kamu menjadi berani dan kuat. Anda dapat mengatasi ketakutan Anda. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Tapi mungkin ibumu benar. Mungkin cerita nenek yang membuatmu takut. Dan dia menundukkan kepalanya. Lihat aku dengan ramah dan tersenyumlah. Meskipun saya baru berusia 10 tahun saat itu. Tapi aku tahu nenek sedikit sedih. Untuk menghapus bayangan psikologi saya dari cerita itu, nenek dengan tegas berkata kepada saya, "Cucu yang baik, jangan khawatir, nenek akan melindungimu. Aku sudah membantumu menakuti monster itu. Bagaimana jika benda itu tidak pernah muncul lagi? Kita tidak perlu takut lagi, oke?" Aku menatap nenekku. Lihatlah wajahnya yang tersenyum bersinar di bawah sinar bulan. Dan ia menganggukkan kepalanya. Sekitar seminggu kemudian, aku bangun lebih awal. Saya menemukan rumah sangat sepi. Saya tidak bisa mendengar suara orang tua saya. Mereka sepertinya tidak ada di rumah. Aku keluar dari kamar. Saya mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Pagi-pagi begini, siapa yang sedang mandi? Aku pergi ke pintu kamar mandi. Menemukan pintu tertutup. Tiba-tiba aku gugup lagi. Apa monster itu muncul? Aku mengumpulkan keberanian untuk mengetuk pintu. Tidak ada respon. Jadi saya mencoba membuka pintu kamar mandi. Dan menemukan pintu tidak terkunci. Aku mengepalkan tangan dan kakiku dan masuk. Adegan di depan Anda. Biarkan tubuhku. Mom, dingin seperti air di kedalaman musim dingin. Saya melihat nenek saya berbaring di kamar mandi. Mata melotot ngeri. Satu tangan membungkuk di dada. Tangan lainnya tersebar. Di kaca di kamar mandi, airnya masih mengalir. Kabut di kamar mandi. Anda bisa melihatnya dengan jelas di kaca. Tanda jari dari jari nenek. Aku memukuli kaca seperti orang gila berulang-ulang. Nenek memanggil hai, tapi dia kehabisan nafas. Setelah itu, orang tua saya memberitahu saya, nenek meninggal karena serangan jantung mendadak. Dia semakin tua. Hal seperti itu juga mungkin. Orang tua saya juga menghibur saya dengan mengatakan, itu terjadi tiba-tiba. Nenek tidak menderita. Meskipun saya masih muda, tapi saya selalu berpikir itu tidak sesederhana itu. Aku masih mengetahuinya sampai hari ini. Dan aku benar. Karena aku selalu ingat, aku sedang berbaring di luar kamar mandi. Saat menangis untuk nenek, ditemukan di kaca luar. Ada goresan yang jelas.